Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah muatan di dalam pesawat dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. Mari mulai dari basic. Apa itu muatan? Muatan terdiri dari penumpang, bagasi, kargo, catering, alat surfing, bahkan barang-barang duty free. Semua barang-barang tersebut akan berpengaruh terhadap weight and balance. Weight adalah total berat semua barang-barang yang dimasukkan ke dalam pesawat, dan balance adalah keseimbangan pesawat setelah barang-barang tersebut masuk. Semua proses harus dilakukan dengan benar karena sangat berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan. Untuk mengetahui proses yang benar, mari kita lihat satu persatu. Penumpang merupakan bagian dari muatan sebuah pesawat, dan jumlah penumpang sangat mempengaruhi perhitungan weight and balance. Sesuai standar Garuda Indonesia, penumpang memiliki berat 70 kg beserta carry-on baggage-nya. Dan jumlah penumpang dalam satu penerbangan dapat diketahui dari check-in counter. Pada boarding gate, staf akan memastikan jumlah penumpang akhir yang akan boarding ke dalam pesawat. Di sini, tidak jarang terjadi baggage sweeping apabila penumpang membawa bagasi yang ukuran dan beratnya melebihi BTU atau baggage test unit. Apabila itu terjadi, bagasi akan ditandai dengan label ini. Sebagai penumpang, posisi saya duduk sangat mempengaruhi center of gravity sebuah pesawat. Saya dapat merubah C of G tersebut hanya dengan berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Seperti di sini, bahkan di sini. Tadi kita sudah membahas tentang muatan di dalam upper deck. Sekarang kita akan membahas tentang muatan di dalam lower deck. Mari. Pada umumnya, terdapat 3 area di mana kita dapat meletakkan muatan. Yang pertama adalah upper deck, seperti yang kita lihat tadi. Yang kedua adalah cargo area, yang berada tepat di belakang sayap pesawat dan di depan sayap pesawat. Semua muatan yang masuk ke dalam 3 area tersebut dapat mempengaruhi C of G dan trim pesawat tersebut. Setiap jenis pesawat memiliki jenis amplopnya masing-masing yang disetting oleh pabrikan. Dan setiap amplop memiliki maksimum dan minimum limitasi yang spesifik untuk masing-masing weight and balance. Untuk memastikan kontrol dan stabilitas pesawat tetap terjaga di dalam setiap penerbangan, pesawat yang dioperasikan harus berada di dalam amplop. Untuk mencapai kondisi aman tersebut, semua variabel yang mempengaruhi weight and balance harus dikalkulasi dan hasilnya disebut dengan center of gravity atau C of G. Untuk mempengaruhi letak dari C of G, loading dilakukan di forward atau after dari titik keseimbangan pesawat. Apapun yang diletakkan di forward akan menyebabkan titik C of G bergerak ke depan, dan apapun yang diletakkan di after akan menyebabkan titik C of G bergerak ke belakang. Titik akhir dari C of G akan menentukan setting di dalam horizontal stabilizer trim. Maka, jika kita mulai dengan pesawat yang kosong, lihat dan perhatikan semua muatan yang mempengaruhi C of G ketika dimuat ke dalam pesawat. Yang pertama, fuel. Diikuti dengan penumpang pada upper deck, dan ditambahkan berat bagasi standar pada kompartemen. Ini akan menghasilkan C of G yang normal dan terletak baik di dalam amplop. Apabila pesawat dimuat dengan cara yang salah, yaitu melebihkan muatan pada bagian forward, maka ini yang akan terjadi. Dan sebaliknya, apabila lebih di bagian belakang, ini yang akan terjadi. Dan pada akhirnya, muatan yang tidak dilaporkan atau melebihi kapasitas akan menyebabkan seperti ini. Masing-masing perusahaan penerbangan biasanya memiliki loading system tersendiri untuk memastikan bahwa C of G berada pada limitasi tertentu. Di dalam lower deck, biasanya dibagi menjadi beberapa kompartemen-kompartemen
tempat di mana muatan didistribusikan. Misalnya 100 bagasi di sini dan 80 bagasi di sana. Atau bahkan kontainer bagasi di depan dan kargo palet di belakang. Muatan-muatan tersebut harus didistribusikan berdasarkan load plan atau load instruction sehingga P of G tetap di dalam limitasinya dan tidak terjadi kesalahan fatal. Seandainya terjadi kesalahan loading, namun tidak menyebabkan titik C of G berada di luar limitasinya, tetap akan ada kemungkinan pesawat akan menjadi sulit dikendalikan. Maka dari itu, loading dan unloading harus dilakukan dengan benar. Ketika flight crew menerima informasi muatan, mereka akan menyesuaikan trim yang benar pada horizontal stabilizer. Dengan begitu, pesawat akan take off seperti yang diharapkan. Kecepatan dan setting pesawat pada saat take off sangat bergantung pada jumlah total berat pesawat. Angka tersebut didapat dari load sheet. Siapa pembuat load sheet? Para petugas load control. Ini adalah load sheet, berisi informasi penting mengenai weight and balance sebuah pesawat. Sangat penting dokumen ini diperiksa dengan baik keakuratannya, karena pada saat kritis, kesalahan kecil dapat menyebabkan pesawat gagal take off. Sangat penting apabila loading muatan dimasukkan berdasarkan loading instruction yang telah diproduksi oleh load control dan ditandatangani oleh load master sebagai justifikasi bahwa muatan-muatan tersebut telah tersebar di kompartemen-kompartemen berdasarkan loading instruction. Dan apabila terjadi deviasi di lapangan, loading master harus cepat-cepat memberitahukan kepada load control. Terdapat perbedaan loading instruction untuk setiap jenis pesawat. Kita tidak dapat menggunakan loading instruction untuk 737-800 NG apabila kita sedang melakukan loading muatan ke Airbus 330. Special load, seperti yang ada pada gambar berikut, memiliki cara loading masing-masing yang spesifik. Maka selalulah pastikan bahwa Anda telah dibekali dengan perlengkapan yang sesuai standar sebelum melakukan proses loading dan mengamankannya. Sebagai tambahan, kursi roda elektrik yang bertenaga baterai litium harus diamankan dari konslet, arus pendek, atau rusak yang disebabkan oleh pergerakan bagasi, kargo, bahkan kursi itu sendiri. Dan akhirnya, pastikan kursi tersebut telah dinonaktifkan. Melepaskan dan memindahkan baterai tidak diperlukan dikarenakan sulitnya proses tersebut dan jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan kebakaran. Jika menonaktifkan kursi tersebut dengan mencabut koneksi baterai, pastikan baterai aman dari arus pendek dengan mengisolasi terminal listrik yang terbuka. Pada 2008, ground staff yang sedang melakukan unloading menyadari percikan biru yang datang dari baterai kursi listrik. Kursi tersebut segera dipindahkan dan dengan seketika meledak. Sirkuit elektrik tidak dilindungi dan diisolasi dengan baik, dan pada saat flight mungkin terjadi arus pendek.
industri kita syarat akan tantangan. Tapi ada 3 hal yang harus kita penuhi untuk menjadikan safety sebagai prioritas utama dan selalu menjadi prioritas utama. Yang pertama, ikuti load plan. Yang kedua, jika keadaan tidak sesuai rencana, laporkan kepada pihak terkait. Jangan menerima begitu saja. Laporkan kepada pihak terkait. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, pastikan semua muatan yang ada di dalam pesawat telah dalam keadaan aman, telah terkunci, terstrap dengan baik, dan tidak bergerak selama dalam penerbangan. Jika ditemukan error atau deviasi, bahkan setelah pesawat tinggal landas, laporkan pada petugas terkait. Informasi tersebut bahkan mungkin sangat vital untuk menentukan keputusan pada penerbangan itu. Mari kita pastikan bahwa semua penerbangan Garuda Indonesia adalah penerbangan yang aman.